Pemirsa, peluang Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta tahun ini semakin menipis setelah PDI Perjuangan resmi mengusung kader mereka Pramono Anung Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, nama Anies sempat santer disebut akan dimajukan oleh PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta. Anies Baswedan sebelumnya disebut-sebut akan dicalonkan PDI Perjuangan setelah KPU mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 dalam peraturan KPU terkait pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. Namun nama Anies tak jadi diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang lebih memilih mengusung Pramono Anung Rano Karno untuk menantang pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, Ridwan Kamil Suswono. Tak jelas apa sesungguhnya yang membuat PDIP urung mengumumkan Anies Rano Karno maju Pilgub Jakarta. Namun persoalan ideologi dan syarat menjadi kader internal partai disebut menjadi penghalang bagi Anies untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri blak-blakan tak ingin ada lagi pihak yang berusaha mendompleng partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Meski demikian, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai perbedaan ideologis antara PDIP dan Anies Baswedan seharusnya mampu diatasi jika ingin memenangkan persaingan di Pilgub Jakarta. Pasalnya, selain elektabilitas, Anies memiliki peluang tambahan ceruk dari pemilih lain jika dibandingkan dengan kader yang dimiliki internal PDIP. Siapa namanya Pak Pramono Anung yang belakangan muncul namanya ataupun Rano Karno, saya kira terlampau beresiko jika harus dihadap-hadapkan dengan Ridwan Kamil. Oleh karena itu kalau kita melihat dari jarak jauh sebenarnya nama yang relatif kompetitif bersaing untuk bisa mengalahkan Ridwan Kamil, the one and only hanyalah Anies Baswedan. Jadi dalam konteks inilah sepertinya memang PDIP dalam posisi yang agak rumit. Satu sisi butuh orang yang punya nama besar seperti Anies, tapi pada saat yang bersamaan kaderisasi dan ideologi tetaplah menjadi utama bagi PDIP. Pramono Anung pun mengungkap telah berkomunikasi dengan Anies Baswedan membahas soal Jakarta. Sesaat setelah ia menerima mandat langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Pramono berkomunikasi dengan Anies membahas berbagai isu di Jakarta. Jujur saya hari Minggu atau hari Sabtu saya nelpon Mas Anies. Yang nyambungin sebenarnya Ketua DPD. Saya bilang ke Mas Anies, Mas bismillah mudah-mudahan kita cocok. Saya sampaikan ke beliau. Karena dalam artian? Ya cocok dengan kita, kan beliau datang ke DPD PDI Perjuangan. Boleh tanya sama Mas Anies. Bahkan saya sama semua orang itu hubungan saya sangat baik. Tadi pun saya berkomunikasi sama Mas Anies. Saya mengatakan kepada Mas Anies, Mas ingat nggak Dito anak saya yang jadi Bupati Kediri sekarang, itu ketika lahir jenengan nungguin. Waktu itu Mas Anies Ketua Senat. Jadi bagi saya yang begini nyantai-nyantai aja gitu. Mengomentari keputusan PDI Perjuangan yang memilih mengusung kader mereka Pramono Anung Rano Karno, Anies hanya berharap semua proses yang sedang berlangsung berjalan lancar dan suasana kota Jakarta bisa tenang, sejuk, serta masyarakatnya sejahtera. Doakan biar semuanya berjalan lancar, Jakartanya maju, tenang, sejuk, dan makin sejahtera. Menarik menanti pertarungan antara Pramono Anung Rano Karno yang diusung oleh PDI Perjuangan menghadapi pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Atau mungkin saja Anies Baswedan akan ikut berlaga di pertarungan Pilkada Jakarta dengan dukungan dari partai lain. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.